Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. di sini kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil tugas besar kami tentang otomasi industri dan yang berjudul pemilah sampah otomatis. Yang beranggotakan saya sendiri Moharid Prasetyo dengan NIM 11022220083. Saya Adam Muhammad Gusali dengan NIM 11022223181. Saya Muhammad Fadil Firman Putra dengan NIM 1102223204. Oke, lanjut. Pada latar belakang kali ini yaitu pengolahan sampah merupakan masalah yang semakin mendesak dalam kehidupan masyarakat modern. Sampah yang tidak terpilah dengan baik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan memperumit proses daur ulang. Dengan perkembangan teknologi otomasi, sistem pemilahan sampah otomatis dapat memberikan solusi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan sistem pemilah sampah otomatis yang menggunakan sensor dan aktuator untuk mendeteksi dan memisahkan sampah secara mandiri. Kemudian lanjut ke pada bagian komponen yaitu pada instruction terdapat 5 buah yaitu ada timer, counter, decrement, increment, dan compare. Lanjut ke input ada 8 buah yaitu ada sensor proximity logam, lalu ada sensor proximity kapasitif, dan yang ketiga ada sensor berat, dan yang keempat ada tombol start, terus ada tombol stop, tombol deploy sampah, tombol buka sampah, dan sensor infrared untuk mendeteksi benda transparan atau plastik bening. Lanjut yang ketiga, ada output, yaitu ada 8 buah. Ada conveyor motor, lalu ada pneumatic washer untuk logam, lalu ada pneumatic washer untuk plastik, ada pneumatic washer untuk organik, dan ada lampu indikator hijau yang menandakan sistem aktif, dan ada lampu indikator merah yang menandakan sistem mati. Kemudian ada alarm jika sensor mendeteksi error, dan ada display LCD untuk jumlah sampah per kategori. Nah, pada alur sistem kali ini di rung 0 digunakan untuk menghidupkan seluruh mesin di mana menggunakan latching agar tombol tetap hidup setelah ditekan dan menggunakan 2 lampu untuk mengindikasikan apakah mesin hidup atau mati. Kemudian pada rung 1 digunakan untuk mendeklarasikan berbagai syarat yang bisa membuat konveyor mati seperti stop dan memori 1, 2, 3 seperti pneumatik pendorong dan alarm sebagai emergency. Kemudian pada alur sistem selanjutnya yaitu ada rung 2, 3, dan 4 yang digunakan untuk sistem yang bekerja ketika mendeteksi limbah logam, di mana saat proximity mendeteksi, maka akan mengaktifkan pneumatik selama 3 detik dan mematikan konveyor supaya tidak mengganggu limbah yang lain. Lanjut ke alur Lalu sistem, pada room 5, 6. bisa dijelaskan selanjutnya oleh Muhammad Fadlaska Firmans. Oke. Selanjutnya pada room 5, 6, dan 7 sama saja. Hanya tipe limbah yang berbeda yang dideteksi oleh sensor, yaitu plastik dan benda keras lainnya. Selanjutnya, rung 8, 9, dan juga 10 juga sama. Hanya tipe limbah yang berbeda yang dideteksi oleh sensor, yaitu benda lunak atau yang terdeteksi oleh lot cell. Nah, pada rung 11 sampai 14 digunakan untuk mengatur kondisi darurat, di mana alarm akan hidup setelah infrared memasukkan 5 barang ke penampung sementara dan mematikan sistem sampai limbah yang ada di penampungan dibuka dan diambil. Selanjutnya, pada rung 15 sampai 17 digunakan untuk mengatur isi sampah. Kita bisa menetapkan beberapa sampah yang dikategorikan full pada alamat D1 dan mendeploy sampah ketika sudah penuh. Karena ketika logam penuh, konveyor mati sehingga mesin harus mendeploy ulang. Untuk rung 18 sampai 20 sama seperti sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Ari. Baik, di sini rung 21, 23 sebenarnya juga sama rung-rung sebelumnya. Di sini terdapat binary decrement dan increment ini digunakan untuk mengurangi dan menambah poin yang nantinya poin tersebut adalah poin berapa total jumlah sampah yang telah masuk ke tempat deploy. Di sini kan ada deploy organik dan sebelumnya ada di sini deploy non organik.
Nah, fungsi dari binary measurement dan increment ini digunakan untuk mengurangi dan menambah si total sampah yang telah terhitung nantinya. Next. Nah, di sini ada juga yang lagi compare, ini digunakan untuk komparasi data satu dan data dua, yang dimana nantinya di sini akan untuk mengompar data di mana sampah-sampah nanti penuh atau masih ada sampah yang belum masuk. Nah, next. Nah, di sini ada di room 24 ini adalah alur sistem tambahan di mana ini digunakan untuk menandai sesuatu yang penuh. Yang sesuatu yang penuh maka akan menghentikan konveyor. Nah, di sini ketika nantinya si logam ini penuh, maka konveyor utama atau konveyor eh, lajur utama itu akan berhenti ketika sesuatu yang terdapat di dalam tong penampung itu penuh. Next, nah di sini alur sistem yang terakhir, di mana di sini alur sistem di rung 25 ini berfungsi untuk mengatur sampah terlewat oleh deteksi proximity awal. Nah, nantinya di sistem kami itu ada percabangan buat si konveyor, di mana nantinya ketika dari konveyor utama ke konveyor cabang itu didorong oleh pneumatik yang tergantung dari tipe sampah yang digunakan. Semisal sampah logam akan didorong ke konveyor cabang. Nah, sistem ini digunakan sebagai safety, di mana ketika nantinya si proximity logam mendeteksi dan eh, pneumatik logam mendorong, ketika ada sampah logam dan ternyata setelah didorong masih ada sisa sampah non logam atau sampah organik, maka alur sistem inilah yang berfungsi sebagai safety nantinya. Jadi ketika ada sampah yang masuk ke tempat-tempat logam atau sampah logam masuk ke tempat non logam, itu sistem inilah yang nantinya akan berfungsi sebagai safety, di mana dia akan menghentikan konveyor serta semua mesin berhenti atau mati dan harus diaktifkan kembali atau diaktifkan ulang secara manual. Next, nah disinilah tampilan CX Designer kami. Uh, Ini adalah sistem keseluruhan dari yang telah kami buat, di mana di sini terdapat start stop button dan juga di sini ada pneumatik. Pneumatik ini nantinya dia bisa mendorong ke konveyor-konveyor cabang. Nah, konveyor yang besar atau yang gede ini adalah konveyor utama, di mana nantinya semua sampah yang belum terfilter dia akan melewati konveyor yang utama. Ketika nantinya sampah tersebut terdeteksi oleh sebuah proximity dua proximity di sini, proximity induktif atau kapasitif, dia akan memilah sampah. Di mana ketika di sini ada logam yang berjalan, maka si proximity induktif akan mengaktifkan si pneumatik logam dan mendorong ke konveyor cabang. Begitupun di proximity kapasitif. Nah, ketika dua sampah tersebut, sampah logam, sampah non-logam sudah melewati dua proximity, di sini masih ada proximity lagi yang diukur menggunakan, di sini masih ada pneumatik lagi yang diukur menggunakan load cell, di mana nantinya ketika ada sampah sisa dari logam maupun non-logam akan masuk ke sampah organik di konveyor cabang tersebut. Nah, ketika nantinya dari ketiga filter ini masih ada sampah lagi yang terlewat, maka sampah tersebut akan masuk ke penampung dan dideteksi oleh infrared. Dan ini fungsi penampung untuk sampah akhir nantinya dan bisa untuk difilter ulang ke awal. Nah, di sini masih ada dua lagi proximity. Di sini ada proximity kapasitif dan proximity induktif. Seperti pada rung terakhir ini atau rung 25. Disinilah fungsi safety dari si proximity atau sistem kami ini. Di mana ketika nantinya si logam mendorong sampah logam ke sini, dan pada saat dia sudah masuk konveyor cabang di sini, ternyata masih ada sisa sampah plastik atau non logam, maka si sensor akan mendeteksi dan menghentikan sistem. Sama-sama tersebut atau sama-sama non logam tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu, lalu di start kembali sistemnya agar sistem kembali berjalan secara normal. Nah, di sini ada juga tombol untuk deploy logam, di mana tombol ini ada tombol untuk penghancur sampah yang telah masuk ke tempatnya. Di sini ada deploy untuk logam, sampah logam, dan ini non logam, ini untuk sampah organik.
Oke, mungkin sekian PPT dari kelompok kami. Mungkin langsung saja kita setelah ini lanjut ke simulasi. Nah, baik. Nah, di sini eh, ini adalah CX program yang telah kami desain atau ladder diagram yang telah kami desain di mana setiap room memiliki fungsi masing-masing dari tiap-tiap room yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi di awal. Lanjut, kita langsung saja ke simulasi CX Designer-nya atau eh, simulasi langsung ke file yang telah. Nah, baik. Di sini adalah sistem kami. Nah, yang pertama, tadi yang sudah saya jelaskan, kita juga bisa mengatur target di sini, target sampah. Kita bisa mengatur target sampah di setiap konter yang telah kita buat. Nah, langsung saja kita mulai. Pertama kita start alat kita. Nah, di sini ketika start kita tekan, maka LED hijau menyala, di mana ini adalah sebuah indikator bahwa alat kita sudah berjalan. Nah, lanjut kita masukkan sampah di sini sedang berjalan. Ketika sampah tersebut adalah logam dan dideteksi oleh proximity induktif atau proximity logam, nah si pneumatik mendorong sampah ke konveyor cabang. Kita ulangi lagi, kita dorong. Nah, dia akan mendorong sampah ke konveyor cabang. Dan di sini konter sampah yang telah terdorong masuk ke dalam tong akan terus bertambah. 3, 4, 5. Nah, ketika sampah sudah masuk, di sini ada 5 sampah, kita bisa mendeploy si sampah atau menghancurkan si sampah dengan menekan tombol deploy. Nah, sampah akan terus tergerus dan hancur sampai dia nantinya habis. Begitupun eh, proximity kapasitif atau sampah non-logam. Sama seperti sebelumnya. Dan untuk si organik juga sama. Ketika logam mendeteksi masih ada sampah yang ada di jalur, maka dia akan didorong masuk ke deploy organik. Nah, ketika ada sampah lagi yang masih terlewat, infrared akan terus mendeteksi. Dia mendeteksi sampah lewat, maka penampung akan di-trigger untuk membuka dan memasukkan sampah. Lanjut lagi, sampai nantinya ketika semua sampah masuk, nah, alarm akan berbunyi menandakan bahwasanya si penampung sampah ini telah full atau telah penuh. Ketika penampung sampah telah penuh, maka kita harus membuka si sampah tersebut agar si sistem bisa berjalan kembali dengan normal. Nah, di sini juga ada proximity tambahan sebagai proximity safety. Semisal proximity induktif mendorong sampah logam dan terdeteksi masih ada sampah kapasitif atau sampah non logam, maka sistem akan off secara keseluruhan total, baik si konveyor utama maupun konveyor cabang, dan harus diambil dulu sampah-sampah yang eh, mengotori jalannya tersebut, semisal sampah logam, ada sampah non logam harus diambil terlebih dahulu, dan nantinya si sistem baru bisa dinyalakan kembali. Mungkin itu dari saya, ada teman-teman saya mau tambahin lagi mungkin. Aman sih, udah cukup. Itu mungkin penjelasan tentang tugas besar sistem otomasi industri kami kali ini.
tentang pemilahan sampah. Baik, mungkin sekian dari kami kelompok 3. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.